Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang SMP dan SD, Bapak Kanit, Bu Kanit mana? Hadir. Alhamdulillah, Ketua MKKS beserta seluruh jajarannya periode 2023-2026 yang dirahmati Allah, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keapiatan, serta keluangan waktu sehingga kita dapat mengukuhkan kembali kepengurusan MKKS, musyawarah kerja kepala sekolah periode tahun 2023-2026. Mudah-mudahan setelah dikukuhkannya kepengurusan yang baru ini, sinergisitas kita di dalam mengawal capaian program RPJMD kita, rencana pembangunan jangka menengah, dan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur yang kita tuangkan dalam rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita lebih progresif, lebih dinamis, sehingga di akhir tahun pemerintahan ini kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita capai tahun 2022. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rilis rapot pendidikan kita yang setiap Senin dirilis. Pada hari ini kondisi rapot pendidikan kita terutama sekali dari sumber daya manusia kepala sekolah. Kalau Bapak lihat, mohon maaf Pak pengawas, saya sudah cermati membaca hasil penilaian kinerja kepala sekolah. Karena indikator yang digunakan rekan-rekan pengawas masih pada tataran 8 standar nasional pendidikan itu, sehingga mohon maaf tidak linier dengan rapot pendidikan kita. Saya bisa sebutkan yang pertama, kepemimpinan instruksional. Hanya 13 sekolah yang warna hijau, lainnya kuning dan merah. Kemudian yang kedua, pencapaian visi misi 0. Mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, pengelolaan kurikulum 0. Maksud kami adalah tergambar di situ paling tinggi adalah kuning, yang lainnya merah semua. Kemudian dukungan refleksi guru, hanya 4 sekolah yang punya perhatian terhadap guru-guru kita. Kalau kita baca lagi analisis berikutnya untuk guru, kualitas pembelajaran Bapak Ibu merah semua. Kemudian manajemen kelas 0, merah, yang paling banter kuning. Yang terakhir, dukungan afektif. Hanya 23 sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan rencana kita ke depan untuk bedah rapot pendidikan ini, agar Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakasek
operator, kalau memungkinkan dilibatkan komite sekolahnya, agar kita semua memahami secara detail apa-apa yang menjadi rekomendasi dari rapot pendidikan itu yang akan dituangkan di dalam RKS itu. Kalau yang hasil penilaian kinerja kepala sekolah yang saya terima, saya tidak saya bawa tadi, walaupun nilainya rata-rata di atas 80, tapi banyak juga yang di bawah 70. Itu artinya kalau basis Bapak Ibu di dalam kepemimpinan di satuan pendidikan itu 8 standar itu, maka pun juga masih rendah. Nah, sekarang dengan diberlakukannya kurikulum merdeka ini, maka semua kita diharapkan, bahkan hampir dikatakan wajib ya, dalam perencanaan ARKAS itu berbasis rekomendasi rapot pendidikan kita. Apa yang belum dicapai, itulah yang dituangkan di dalam perencanaan itu. Tadi kami sudah sebutkan, tadi malam saya dikirimkan rilis rapot pendidikan kita, Bapak Ibu yang baca tadi malam satu persatu. SP1 AIML, ya alhamdulillah hijau. Ya alhamdulillah, terima kasih. Nah, yang lain silakan dibaca saja Bapak Ibu, dicermati ya dengan sungguh-sungguh. Kemudian ajak Bapak Ibu guru kita untuk berdiskusi bagaimana solusi terhadap rapot pendidikan kita yang masih kuning dan yang parah lagi warna merah itu. Itu sih yang penting kami sampaikan hari ini Bapak Ibu. Dan kami sudah merencanakan kegiatan workshop. Ada 3 kegiatan yang akan kita fokuskan. Yang pertama bedah rapot pendidikan hari pertama. Yang kedua, hari kedua nanti kita menyusun ARKAS berbasis data. Lalu kemudian di hari ketiga Bapak Ibu, makasih Pak Kanit Montong Gading. Hari ketiganya itu kita mengajak Wakasek kurikulum dan guru senior untuk workshop penyusunan kisi-kisi, indikator, kemudian dari indikator menurunkan soal-soal standar. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting, bagaimana menyusun skor nilai. Dan hari ketiga ini harus ada produknya Bapak Ibu. Karena sebentar lagi kita akan semester genap, tryout, dan ulangan akhir tahun. Ini 3 agenda penting. Nah, bagaimana skemanya Bapak Ibu? Kami sudah merencanakan untuk mengefisiensikan kegiatan ini dan lebih efektif. Untuk narasumber itu kami akan membiayai nanti dari kabupaten. Bapak Ibu tidak usah repot. Jadi seluruh UPTD terlibat langsung di sini Bapak, di setiap kecamatan. Bersama seluruh kepala bidang, seluruh kepala seksi kurikulum dari PAUD, SD, SMP, dan PK. Berikut dengan operator BOS dan operator Dapodik. Adapun untuk penyusunan kisi-kisi, indikator, soal-soal yang diturunkan dari indikator berikut skor nilai, bisa kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Nah, bagaimana merencanakan kegiatan ini?
kami serahkan kepada MKKS bersama-sama dengan bidang SD, SMP. Kalau TK PAUD, karena beban kita di TK PAUD ini sangat berat Bapak Ibu. Beban yang paling berat di PAUD ini karena dia sebagai penyelenggara kesetaraan adalah mensukseskan kegiatan PKBM. Terutama sekali angka rata-rata ramah sekolah dan harapan lama sekolah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya adalah angka drop out kita Bapak Ibu masih tinggi. Ada satu solusi yang harus kita laksanakan ketika Bapak Ibu dengan terpaksa harus mengeluarkan anak kita dari satuan pendidikan itu. Mohon dengan hormat tugaskan guru BP untuk memindahkan data siswa itu ke PKBM. Jangan dikeluarkan dulu dari dapodiknya sebelum Bapak Ibu pindahkan di PKBM. Sehingga dengan demikian tidak akan terpotret angka drop out itu di satuan pendidikan. Karena dia bergeser data tendiknya. Itu langkah yang paling ideal Bapak Ibu. Apa yang kita capai hari ini terkait dengan peningkatan IPM kita ini bisa kita pertahankan. Hari ini Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP hadir seluruh kepala UPTD. Ada beberapa yang berhalangan. Mengapa mereka hadir? Dalam rangka untuk membangun sinergisitas kita lebih kokoh lagi ke depan. Perlu kami sampaikan agar kita maklum bahwa di dalam struktur organisasi dinas pendidikan itu Bapak Ibu, kalau dilihat garis komandonya itu, kepala dinas langsung dia kepala UPTD kecamatan. Tidak ke Kabid, tidak ke Sekdis, itu apa artinya? Mereka adalah perpanjangan kami di dinas pendidikan. Karena itulah maka seluruh rencana kegiatan itu mohon agar berkoordinasi dengan beliau-beliau ini. Karena terus terang saja mereka ini sudah diberikan amanah sebagai kepala wilayah satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD dan SMP. Oleh karena itu seluruh gerak-gerik apa yang Bapak Ibu laksanakan itu terpantau dan dilaporkan kepada kami dan kepada Pak Bupati. Ini mungkin yang seringkali kita abai Bapak Ibu. Kalau kita bicara soal bagaimana Bapak Bupati ketika meninjau satuan pendidikan, mereka tidak cari camat Bapak Ibu. BUPTD-nya ngana Bupati. Tidak dia cari camat, tidak dia cari kapolsek. Kalau urusannya meninjau masalah pendidikan di kecamatan. Pasti yang dicari siapa? UPTD. Karena itulah maka keliru seorang pejabat yang mengatakan di satu tempat yang sangat tidak memperhatikan keberadaan UPTD kita di kecamatan itu. Ini yang perlu kita luruskan Bapak Ibu. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ke depan kita lebih fokus lagi Bapak Ibu, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mengawal tugas-tugas kedinasan kita. Ada satu hal yang disampaikan kepada kita semua, termasuk kepada seluruh kepala sekolah. Kita ini seringkali bekerja bersifat rutinitas Bapak Ibu. Padahal ekspektasi dari masyarakat kita sangat tinggi terhadap kepemimpinan Bapak Ibu yang ada di kecamatan. Oleh karena itu potensi-potensi yang ada di satuan pendidikan itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik Bapak Ibu. Untuk membantu Bapak Ibu
memikirkan seluruh urusan-urusan kita di satuan pendidikan itu. Yang sangat yakin 2 kepala itu masih lebih baik daripada 1 kepala. 3 kepala masih lebih baik daripada 2 kepala. Oleh karena itu jangan mengabaikan, mungkin ada potensi-potensi besar yang dia sungkan, malu untuk diberdayakan, jemput dia. Cari dia, ayo bantu kita. Ya, kami juga begitu Bapak Ibu, ketika dalam evaluasi kita di dinas itu kurang cepat menangkap apa yang menjadi tugas kita, terutama di masing-masing bidang, itu juga menjadi bahan evaluasi kami. Bukan berarti kami tidak menghargai apa yang sudah dicapai, tapi kita ingin lebih progresif lagi. Ini langkah-langkah kita Bapak Ibu untuk memanage lembaga itu agar lebih progresif dalam kita menuntaskan tugas-tugas kita yang jangan hanya bersifat rutinitas Bapak Ibu, yang tidak ada kreativitas kita sebagai kepala sekolah. Sekecil apapun jangan pernah diabaikan. Mungkin teman-teman kaget ketika saya melihat siapa yang jualan di belakang itu Pak Abar, Senina Tiang. Suruh yang jaga kebersihan deh. Oh ya, baik, terima kasih. Saya harus meninggalkan tugas ini Bapak Ibu. Saya berangkat ke TT Batu. Terima kasih. Jadi dipantau seluruh aspek itu, sekecil apapun, pojok-pojok sekolah ini. Sampai cleaning service yang bantu Bapak Ibu untuk memaksimalkan potensi yang ada di satuan pendidikan. Jika ada berkata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu yang langsung pergi.